الحكم الأول ما هو حكم خدمة النساء. النساء في حكم الخدمة على 3 أقسام. الأول تجوز خدمتها تعليل وتصميمها وهي ليست في اسم أحد من الأزواج وليست في العدة لأنها لما جاز نكاحها جاز الخدمة. Jadi jenis yang pertama nih yang masih bukan, artinya dia tidak dalam pernikahan yang lain atau dia tidak dalam masa iddah. Dia masih dalam lajang. Nah, itu lajang. Gadis atau lajang. Tapi kalau perempuan di itu berarti gadis ya, gadis. Atau mungkin dia tidak dalam masa iddah. Karena yang boleh dinikahi maka boleh juga dilamar ya, di khidbah. Kedua, ini jenis yang kedua, allati la tajuzu khidbatuha, yang tidak boleh dikhidbah baik secara tasrih maupun takrif. Tasrih itu secara lugas, tasrih itu secara sindiran. Wa allati fi ismati zawjiyah, yang dia yang orang udah nikah gitu ya. Fa inna khidbatuha wa hiya fi ismatin akhar, karena dia dalam ismat itu artinya apa? Perlindungan atau dalam kejangan dari istrinya. Ismat itu sebenarnya artinya maksum ya, artinya melindungi, dalam perlindungan orang lain, si suaminya. Ifsadul ilaqati zawjiyyah wa haram, sehingga itu dapat merusak hubungan pernikahan dan itu menjadi haram. Jadi menkhidbah wanita yang sudah menikah itu haram. Wa kadzalika hukmul mutallaqah, termasuk menkhidbah orang yang sudah ditalak rujuk ya, talak rujuk. Berarti talak rujuk itu talak 1, talak 2. Iya kan? Fa innaha fi hukmi al-mankuhah. Karena dia hampir mirip dengan orang yang tadi itu. Dia yang masih bisa rujuk, jangan dikhidbah. Karena mungkin bisa kembali. Asalis yang ketiga, allati tajuzu khidbatuha ta'ridan la tasrihan. Boleh dikhidbah tapi secara sindiran, bukan secara terang-terangan. Wa hiya mu'taddah fil wafat, yaitu orang yang masa iddah tapi meninggal karena ditinggal wafat oleh suaminya. Wa hiya allati asyarat ilaihi al-ayah, dan inilah yang dikatakan dalam ayat ini wala junah 'alaikum fi ma'rufun bihi min khidbatin nisa. Komistuha, dan termasuk juga mu'tadda al-bain, yaitu orang yang wanita yang ditalak, talak bain ya. Tahu talak bain? Talaknya udah selamanya ya, seperti talak li'an itu. Orang yang habis li'an itu mu'tadda. Fa yajuzu ta'rid laha duna tasrih. Boleh disindir khidbahnya. Seperti yang mengatakan anti jamila, anti kada. Wad dalil ala hurmati at-tasrih, dan enggak boleh, dan haram hukumnya, dan dalil haram hukumnya untuk mengatakan khidbah secara terang-terangan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i lamma khussasa ta'ridu bi adami gunah, ketika dikhususkan sindiran tanpa ada dengan enggak ada dosa ya. Jadi kalau dia menkhidbah dengan sindiran enggak dosa, dia boleh gitu. Paham ya? Jadi kata-kata la junah itu artinya ya boleh aja itu dilakukan. Wajib ayyakun tasrih bi khilaf. Maka sama hukumnya kalau dia kalau dia tasrih diungkapkan secara langsung, secara gamblang, maka wajib hukum artinya nggak boleh gitu ya secara tasrih mengungkapkan di hadapan orang yang mu'taddah, yang dalam masa iddah ditinggal wafat oleh suaminya. Wa hadza istidlal dalla alaihi mafhum mukhalafah. Jadi begini, mafhum mukhalafah itu kalau dia nggak kenapa-napa dikhidbah melalui sindiran. Nih, ada wanita boleh dikhidbah, boleh dilamar melalui sindiran. Maka ayat yang tidak bolehnya itu, la junah itu, berarti dia kalau dia diungkapkan, maka jadi nggak boleh gitu, paham ya? Saya ulangi lagi, misal begini, nggak dosa kalau sindiran,
menghibahnya sindiran. Lah kalau nggak sindiran gimana? Ya dosa jatuhnya gitu loh. Itu namanya mafhum mukhalafah. Nggak dosa hukumnya makan. Ini kalian yang makan nih, nggak dosa. Artinya kalau kalian dalam keadaan lapar, jadi hukumnya dosa. Jadi harus makan kan. Jadi ini kebalikan dari perkataan yang disebutkan. Sama seperti boleh kalian tidak dosa kalian duduk. Maka mafhum mukhalafahnya kalau kalian berdiri, menurut perkataan ini kalian jadi dosa gitu. Jadi ya bolehnya itu boleh duduk gitu, nggak boleh diri. Nah itu ini pertanyaan ini ya. Jadi saya nggak kemana-mana sesuai dengan yang disebutkan oleh lamma khussisa, ketika di taskhis khusus hanya boleh duduk nggak dosa, maka kalau dia berdiri gitu ya, dia akan menjadi dosa gitu. Maka jangan berdiri, cukup ada dudukannya. Sama seperti khidbah kepada wanita mu'taddah yang ditinggal wafat suaminya, boleh dia khidbah tapi dengan tasrih aja, dengan ta'rif, dengan sindiran. Ya, khusus dengan sindiran. Kalau dengan secara jelas, secara gamblang disebutkan anti di khidbah, nah itu nggak boleh. Karena kata beliau itu secara mafhum mukhalafahnya itu bisa berbahaya. Ini dia haram hukumnya gitu ya. Kalau dia mengungkapkan secara terang-terang seorang laki-laki menkhidbah, melamar seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ya dalam masa iddah. Hukum tsani, mudah-mudahan nyambung nih ya. Karena perkataannya itu agak ini dikit ya, agak butuh penjelasan yang lebih. Iya silakan. Kalau sindiran itu tapi ke walinya, ke wali perempuan. Ke perempuannya. Kalau di sini dibilang sindiran itu kepada perempuannya, anti jamilah, ini contohnya ya. Ya, tapi kalau dalam tentu dalam perwalian pernikahan akad, ya walinya yang menikahkan. Kan begitu kan? Yang menikahkan. Kalau dari contoh ini anti jamilah, masa dia ngomong sama suaminya sama walinya anti jamilah? Paham nggak maksudnya? Iya, dia mengkhidbahnya tuh langsung ke ininya si perempuannya. Kan ada sebab usulnya tuh. Jadi ada seorang sahabiat habis ditinggal wafat ya. Nah, terus ada seorang sahabat lagi yang laki-laki datang, dia bilang anti ini suami anti ini udah dengan saya, dekat dengan kami ini. Nah, dipahami oleh si perempuan, ma'azallah nggak boleh. Ini selama saya lagi iddah ini gitu loh sih. Terus ada lagi bilang, enggak, saya juga masih begitu. Saya cuma bilang bahwa ini punya kedekatan, bahwa Rasulullah dulu tuh memperhatikan suami anti, gitu loh maksudnya. Jadi ada salah kayak nih di sini. Nah, jadi khidbah di situ dalam hal ini adalah kepada si perempuannya langsung pamarannya. Ya, nanti akan kita lihat ya sebenarnya untuk perwalian harus disampaikan kepada wali itu sejauh mana. Tapi dalam konsep sekarang ini, ya dia khidbahnya kepada si wanitanya, lamarnya. Ya, tapi kalau menikahkan memang si wali harus ya menikahkan. Oke ya, gitu ya. Hukum tsani tafadhali, hal nikahu. Baik. Fahimtum al-qawl ya taliban. Jadi Allah Subhanahu hal nikah yang dasarnya berfasid. حرم الله نكاح العدة، أي أن نكاح في مدة العدة في وقت العدة هذا حرام. وأوجب التربص بمعنى يعني انتظار حتى انتهاء مدة العدة، سواء كان ذلك في عدة الطلاق يعني عدة بسبب طلقت المرأة من زوجها، أو في عدة الوفاة أي طلاق بسبب الوفاة. وقد دلت الآية وهي قوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني على تحريم العقد على المعتدة. يعني لا يجوز أن يتزوج
الرجل على الامرأة المعتدة في وقت العدة. واتفق العلماء bersepakat ala anna al-uqda atau aqda fasid. Jadi akad yang dilaksanakan dalam masa iddah itu maka hukumnya fasid, rusak. Wa yajibu fasquha, wajib dipisahkan, dibatalkan. Lina ilahi anhu, karena Allah. Wa idza aqada 'alaiha, kalau memang dia akad gitu ya dalam masa itu, wa bana biha fusqun nikah ya. Jadi dia diadakan maka harus dipisah nikahnya. Fusqu itu nih pisah-pisah. Saya katakan asaf itu kan ada kata bahasa Arab. Fusqun. Mustaqaqu. Wa hurrimat 'ala ta'bid. Ya. Dan diharamkan atas ta'bid ya selama-lamanya itu inda Malik wa Ahmad fala yahilu nikahu abadan. Jadi karena dia nikah dalam masa iddah, pas mau nikah lagi enggak boleh selama-lamanya. Ya. Enggak boleh. Jadi yang harusnya nikah malahan enggak jadi nikah. Abadan, ta'bid maksudnya. Nikah enggak boleh nikah selama-lamanya. Ya. Sampai kapan-kapan pun enggak boleh. Walaupun dia nikah lagi misalnya, nikah lagi sama orang lain habis itu cerai lagi, boleh enggak boleh. Ta'bid. Indahuma kepada dia qada'i Umar radhiyallahu anhu bisa karena adanya ketentuan Umar pada kedua orang tersebut. Walikannahu istahalla ma la yahil. Oleh karena dia istahalla menghalalkan apa yang tidak halal, fa'uqiba bi hirmani. Maka dihukum untuk selama-lamanya. Enggak dapat. Jadi karena dia melanggar akhirnya Anda sekalian lah nggak dapat sekalian. Kalau qatil yu'aqab bi hirmani min al-miras. Seperti gini, ada anak bunuh orang tuanya karena pengen dapatin harta, maka anaknya haram hukumnya mendapatkan harta dari kedua orang tua yang dia bunuh. Suami membunuh istri mengharapkan harta istrinya, maka haram hukumnya. Terbukti nih ya, suaminya bunuh. Kan pernah saya cerita kemarin kan, ada seorang istri dibunuh gara-gara minum racun tuh, minum racun, diracuni, racun bakso itu, yang pakai cyanida. Bukan hanya kopi dan cyanida, ini bakso cyanida. Akhirnya wafat tuh, dan betul pas dicek ada racun. Nggak boleh suami itu dapat harta warisan dari istrinya. Waqala Abu Hanifah wa Syafi'i yufsakh nikah. Jadi kalau orang nikah di masa iddah, maka dia dipisahkan, dibatalkan nikahnya, ya. Fa idza kharajat min al-iddah, kalau sudah keluar dari masa iddah, sudah selesai nih, kana aqidu qatiban min al-iddah. Ya. Maka orang yang berakad ini boleh menghibah wali walam yata'abbad tahrim. Pendapatnya beda sama Malik dan Ahmad. Kalau Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, misalnya nih dia nikah di masa iddah, pas itu gitu, masih iddah, udah selesai dulu, udah selesai masih iddah, nanti ntar nikah lagi ya gitu. Nah itu kalau mazhab Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Kalau Imam Malik mengatakan enggak, selamanya abadan nggak boleh. Gitu. Maksudnya ya, karena aslu annaha la tuhrim, bahwa dia tidak diharamkan tadinya kan illa karena bidalil min kitab wa sunnah wa ijma', karena adanya dalil dari kitab dan sunnah maupun ijma', wa laysa fil mas'ati syai'un min hadza, dan tidak ada di dalam masalah tersebut sesuatu yang menunjukkan ini larangan nggak boleh gitu loh, nggak ada larangannya. Yang nikah nggak boleh nikah selamanya karena dia habis nikah di masa iddah itu ada larangannya. Waqalu mereka mengatakan inna zina, ya kalau gitu zina itu lebih a'zam gitu loh dari nikah yang iddah. Gitu. Fa kan zani la yahrumu alaihi tahriman mu'abbadan. Kalau lah orang yang berzina itu, maksudnya begini, dia berzina nih, ya, nah kan misalnya yang si zaninya itu mau menikahi si zaniannya itu boleh, tapi maksudnya setelah dia melahirkan ya kan boleh menikah dalam masa hamil kan, sudah menikah boleh,
Itu artinya tahrimannya itu bukan mu'abbadan, bukan selamanya. Orang zina aja boleh kok gitu, nikahin kepada orang yang orang yang dia zinahin gitu, tapi nanti setelah taubat ya, setelah dia kalau misalnya ada had, dihukum di hadnya dulu, kemudian udah sudah hamil, udah lahirin, nah baru kemudian menikah. Fal waqfu bi syubhati ahra bi adami tahrim. Maka pernikahan nanti perkawinan dengan syubhat ahra lebih bebas bi adami tahrim, dengan tanpanya ada keharaman ya. Jadi nanti ada tuh yang buat obi syubha itu misalnya gitu ada orang itu dia masuk kamar. Nah udah masuk kamar, udahlah dia ini melakukan ada apa yang dilakukan sebagai orang istri. Pas dilihat, loh itu kan istri saya nih. Ini siapa nih? Orang lain rupanya di situ, kan? Dia nggak tahu itu bahwa ada orang lain itu kan buat obi syubha hadinya kan. Ini kok siapa ini kan? Iya, jadi ada begitu. Di adami tahrim. Artinya begini. Oh ya udah kalau gitu, saya nikahin aja nih perempuan. Kenapa? Karena dia, ya saya nggak tahu nih ada. Saya kira istri saya yang gitu kan. Kan bapak obi syubha hadinya dia nggak tahu ya kan, mungkin waktu itu memang nggak ada lampunya, atau mungkin ya nggak tahu kalau Bishwa dia kawin tapi yang disebabkan antara halal dan haram tadi. Jadi dia bukan maksud dia berzina itu bukan, tapi dia buat Bishwa aja. Nanti kalian tanya lagi, maksudnya kalian cari lagi buat Bishwa itu bagaimana hukum sesungguhnya kan? Wa mana qala an Umar faqad thabata wujuhu anhu. Nah, jadi ada cerita begini. Umar pernah memutuskan qada. Ini qada di sini bukan qada kalian kayak habis puasa enggak puasa Ramadan terus diqada, ini bukan. Ini qadanya beda ya. Qada itu artinya keputusan dari satu hakim. Dalam hal ini Umar bin Khattab. Dalam satu kejadian begini, dari Ibnu Barok dalam sanadnya dari Masruq bahwasanya dia mengatakan balagha Umar anna imra'atan min Quraisy tazawwajaha rajul min Bani Thamim. Jadi ada laki perempuannya dari orang Quraisy, laki-laki dari Bani Thamim. Tapi nikahnya itu dalam masa iddah. Fa arsala ilaihima fa farraqa bainahum. Sehingga diutus utusan mengatakan bahwa kalian harus dipisah, batal nikahnya. Wa aqabahuma, akhirnya dicambuk, dihukum. Wa qala la yankiha abadan. Tak boleh nikah selamanya. Kenapa? Karena dia nikah di masa iddah, masa terlarang. Wa ja'al sadaqu fi baitil mal. Kan dikasih mas kawin, ya. Nah, mas kawinnya itu mahar, maksudnya maharnya itu diberikan kepada baitul mal, dibalikkan ke baitul mal. Wa fasha zalika bainan nas. Seantero negeri ya viral. Fasha bainan nas itu artinya viral. Viral itu fabalagha Ali, sehingga kabar yang viral tadi kedengaran sama Ali karramallahu wajhahu. Apa kata Ali? Ya ramallahu amir mukminin. Dulu kalau orang mau negur ya kepada orang lain, itu kodenya dipakai rahimakallah. Ya, rahimakallah itu maksudnya semoga Allah merahmatimu. Tapi itu kode, sebenarnya kode bahwa beliau ingin menasihati. Paham ya? Jadi kalau bahasa sahabat dulu, bahasa orang dulu itu dia, atau bahasa antar ulama ya, misalnya ada ulama agak nyeleneh nih, rahimakallah ya, atau yarhamullah, semoga Allah merahmati dia. Bukan rahimahullah itu untuk yang udah wafat. Jadi kalau dia dalam bentuk madhi, fi'lu madhi, itu maksudnya adalah doa untuk orang yang wafat. Contoh, Umar rahimahullah ta'ala, itu wafat maksudnya. Tapi kalau dalam bentuk fi'lu mudhari, itu maksudnya
menegur tapi dengan bahasa yang halus. Yarhamullahu amirnya. Ma balus sadaqu wa baitul min. Ini kok kenapa kok mas kawinnya malah dikasih baitul mal gitu ya, bekas negara gitu. Innama juhlan. Ini kok ini karena nggak tahu nih hukumnya nih katanya, kata Alif nih. Ini nasnya begitu ya, innama juhlan. Kalau innama jahlan ini karena nggak tahu. Fayan bagi maka seyogyanya ayyaruddahu sunnah. Jadi ada tolak bid'ah, ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah, ada sunni gitu loh ya. Kalau tolak bid'ah itu artinya dia nikah sunnah dan nikah bid'ah. Nikah sunnah itu artinya dia sesuai dengan masa-masa tidak iddah ya. Tapi kalau dalam masa iddah itu namanya tolak bid'i namanya. Nah artinya kembali kepada sunnah ini bukan maksudnya kayak ayo kita kembali ke sunnah, itu bukan. Maksudnya dikembalikan ke halalnya, ke masa halalnya. Ayyaruddahu sunnah maksudnya nanti kalau udah selesai masa iddahnya boleh nikah lagi. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi sunnah di sini bukan sunnah alaikum bisunnati, bukan yang itu. Ini sunnah itu maksudnya yang masa halal, masa yang tidak masa iddah. Ya. Qila dikatakan faman taqulu anta fihima. Ya. Apa pendapat Anda terhadap keduanya? Qal laha sadaq. Si perempuan tadi dia tetap dapat mas kawin atau mahar tetap bimastahalla min farjiha, karena dia sudah ya artinya kan kalau udah kawin artinya dia sudah menyerahkan gitu kan. Nah sebagai menghalalkan yang tadi dihalalkan, artinya menghalalkan apa yang dia miliki tadi, itu berhak mendapat sodak mahar ya. Jadi memang mahar itu nggak boleh laki-laki tiba-tiba mas kawin kamu saya jual ya, nggak boleh. Itu memang milik perempuan, itu nggak boleh di. Apalagi saya mas kawin atau mahar berupa satu rumahnya nggak boleh jual. Kecuali si perempuan bilang udah jual aja bang, saya masih banyak 5 rumah lagi di sini. Ya. Wa yufarraqu bainahuma, tapi mereka dipisahin dulu. Gitu. Jadi maharnya tadi jangan di baitul mal, tetapi dikasih perempuannya si yang tadi orang Quraisy tadi ya, si perempuan Quraisy. Tapi dipisah, wala jilda alaihima, tidak dicambuk. Itu gimana tuh yang udah dicambuk? Nggak jadi gitu ya. Ya Allah gitu ya. Maka ini penting loh. Kalau kita menghakimi sesuatu atas ilmu, enak gitu. Kesian kan, terus tiba-tiba ada revisi hukum gitu ya. Maaf ya, kemarin saya salah. Ya Allah. Ini ya kecewa bener gitu kan. Maka kemudian kita surah minal awal ya, dan dilengkapilah indahnya itu dari pertama, kemudian tak dari ini indah kamilah, kemudian buha insyaallah ya. Kemudian dia indah lagi di masa yang kedua, indah yang kamilah, kemudian baru dia tiba kalau mau masih nikah lagi. Ya siapa tahu sudah dicambuk, udah pada malu. Kayaknya saya udah malu. Ya udah itu kan insya Allah, itu artinya kan kalau mau silakan lanjut lagi, nikah lagi. Ya kalau mau bubar ya udah. Paham ya maksudnya ya? Fabar, nah boleh apa nih? Boleh, tapi masa iddahnya selesai. Kalau di sini disyaratkan iddah dari minasani, jadi ada masa iddah yang kedua. Setelah tadi nggak batal kan diulangi lagi. Iya, dari awal lagi, dan dimulai dari yang iya pas dia tadi ketahuan nikah di sana itu dimulai lagi. Itu disebut iddah kedua namanya. Karena iddah pertama kan nggak. Jadi iddah itu dibilang iddah karena dia satu komplit, satu paket. Kalau satu batal, maka harus ulang lagi. Ini kayak udah minum obat saraf ya, minum obat saraf tuh gitu tuh. Kalau Anda mulai
kalau dosisnya sekian NNT putus mulai lagi itu mulai dari awal, karena sekali kita minum itu 2 tahun obat saraf ya, obat orang kejang-kejang. Nah itu obat kejang-kejang itu nggak boleh putus. Kalau dia putus mulai lagi. Jadi misalnya nih harusnya 2 tahun, pas setahun dia putus nih, nah mau mulai lagi harus 2 tahun lagi gitu. Nah iddah tuh begitu tuh, kalau iddah nggak selesai nanti nikah, masa iddah dipisah, ya kan? Jadi tadi apa namanya, selesaikan masa iddah kedua sampai selesai, ya iddah salah satu huruf baru kemudian nanti dikhitbah kembali baru nikah. Faqala dzalika Umar faqala ayyuhan nas raddu al-juhalat ila sunnah. Ya udah, ya tadi bisa ya, jadi udah balik lagi pada sunnah, maksudnya balik lagi nikah, masa iddahnya yang sudah boleh nikah. Ya. Tapi kan tadi yang kamu tadi menerima mau nikah dan itu di bawahnya usul nikah uang terlibat alam kita. Pendapat kali dan Ahmad aja, tapi pendapatnya Ali tadi kan dibolehkan. Iya, Malik Ahmad bilang al-takbir, artinya orang nikah di masa iddah udah selamanya nggak boleh lagi. Berarti ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Oke, hukum salif. Baik, yang ketiga adalah hukum ma hukmul mutalaq qabla dukhul. Apa hukumnya perempuan diceraikan sebelum dicampuri ya? Tahu ya dicampuri maksudnya ya? Iya dicampuri. Kembali dicampurin lah bahasanya. Nah, wadhahatil ayatul karimah ahkamul mutalaq. Jadi ada ahkam mutalaq ini macam-macam. Yang pertama, wanita yang dicerai tapi sudah dimadkhul. Saya bilang madkhul aja deh ya. Udah dicampuri dan itu musamma lahal mahar. Dia harus berhak dapat mahar. Ya. Jadi misalnya dia sudah campurin malam, besoknya di ini tetap dia dapat mahar. Paham ya? Yang kedua, mutalaqah ghairu madkhul biha. Jadi sudah nikah, sudah akad, tahu-tahu belum diapa-apain istilahnya ya. Nah, terus diceraikan wala musamma lahal mahar. Tidak diberikan maharnya. Wala musamma mahar itu artinya dia nggak diberikan. Yang ketiga, mutalaqah ghairu madkhul biha. Ini yang diceraikan dan belum dicampuri atau dimadkhulkan, waqad farada lahal mahar, dan dia telah diwajibkan untuk membayar mahar kepada si wanita. Dan yang keempat, wanita yang telah diceraikan dan juga sudah dicampuri, wa ghairul mafrud lahal mahar, tetapi tidak wajib untuk diberikan mahar. Jadi itu ya, ini 4 macam ini. Nah, fal ula dzakara Allah ta'ala hukmaha qabla hadhihi ayat. Jadi adapun contoh yang pertama tadi, jenis yang pertama, hukumnya itu sudah dijelaskan iddatuha ala tasaffur. Yang iddahnya adalah 3 kali quru, wala yustariddu minha syai'un minal mahar, dan tidak mendapat wala yustaraddu, dan tidak dikembalikan daripadanya itu sesuatu apapun dari mahar. Artinya dari dia dapat seutuhnya ya. Wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'. Jadi kalau udah dikasih maka ya udah. Jangan sampai iya, masa diminta lagi. Apa lo nih? Bang ente kan. Wasanya yang kedua nih ya. Yang cerai tapi belum dicampuri, belum madkhul ya. Maka yang kedua ini wala musamma mahar, dia tidak diberikan mahar. Laisa laha mahar wala mu'tad. Tapi dia dikasih mut'ah bil ma'ruf, sesuai dengan kita pernah bahas ya, bil ma'ruf itu apa? Bil ma'ruf itu kurang lebih kemarin kita hitung itu sekitar 3 jutaan lah. Bil ma'ruf. Mut'ah itu kayak hadiah cuma bukan mahar. Bisa dibawa mahar, bisa lebih banyak lagi. Misalnya karena dia udahlah ini kan udah diceraikan, tapi sebagai mut'ahnya itu 1
sebuah rumah. Nah, dilaksanakan udah buat kamu aja. Nah itu, karena rumahnya villa tuh satu gunung semuanya villa rumah dia semua. Ayo udah itu, ya nggak apa-apa. Nah, jadi boleh jadi lebih besar dari mahar, yang boleh jadi bawahnya. Kalau mahar mungkin 3,5 juta, ya cuma dikasih juta, paham nggak? Itu namanya. La junaha alaikum in talaqtum nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'hunna. Dikasih mut'ahnya saja. Al-ayat kama anna hadza laisa 'alaiha iddah, ya. Laisa la iddah, jadi dia enggak punya iddahnya, ittifaq ulama. Jadi yang belum dimadkhul enggak dapat mahar dan dia tidak ada masa iddahnya. Dalam surah Al-Ahzab. Tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassu. Ini kisah ya. Ada seorang ya ini saya lah ya. Jadi udah nikah, kemudian ya sedih lah sebenarnya, saya sedih banget ya. Padahal itu dia saking yang laki-lakinya gitu. Jadi si perempuannya diajak nggak mau, ini kenapa gitu nggak mau, bahkan lari gitu, lari dari rumah bersama si pacarnya gitu. Jadi belum kawin, gitu kan? Nah itu harusnya maharnya dibalikin ke si suaminya. Maharnya itu saya ingat saham di terus mas kawin, sahamnya kurang lebih mungkin juta-jutaan lah kalau udah. Nah jadi sama cincin dan seterusnya, nah dibalikin. Dan orang si perempuan itu nggak ada iddahnya kalau menurut teks ini, ya. Tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddah. Tidak ada masa iddahnya karena belum dimadkhul, dan belum dicampur. Wasalisa dzakarahu ta'ala ba'da hadhihi ayat adalah nisful mahar. Nah, ini yang ketiga yang sudah diceraikan tapi belum dicampuri, maka diwajibkan mahar tapi setengahnya, nisful mahar. Wala iddata laha aidan. Tapi yang ketiga ini tidak mahar ya, tidak ada masa iddahnya. Karena dia belum dicampuri. Belum dicampuri tapi dia tetap dapat nisful mahar. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma farad, sebagian yang sudah disebut. Misalnya disebut sekilo emas. Nah, sekilo emas itu berapa sekarang ya? 1 M ya? Sekilo emas itu bisa lebih tuh. Kilo. Sekarang berapa? Sekarang 1.400, berarti 1,4 M. Nah, setengahnya dikasih ke si perempuan. Yang keempat, Allah Ta'ala fi surat An-Nisa biqauli famas tamtaktum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Nah, yang keempat ini ya, yang sudah madkhul diceraikan, wa ghairu mafrudil mahar, tapi dia tidak diwajibkan mahar, fahadi yajibu laha mahrul matar. Qala Razi yadullu alaihi aidan al-qiyasul jali. Nah, ini ada namanya nanti di dalam qiyasul jali, namanya qiyas jali itu artinya seluruh syarat rukunnya itu terpenuhi ya. Rukun qiyas. Rukun qiyas itu ada 4, ada al-aslu, ada al-far'u, ada al-illah, ada hukum. Nanti kalian belajar. Jadi bukan hanya nyebut nomor qiyas, ini tentang qiyas. Qiyas itu apa sih? Enggak tahu qiyas itu apa. Qiyas itu hukum, dia ada rukun 4 itu. Ada asalnya, ada far'nya, ya, ada cabangnya, ada ilahnya, ada hukumnya. Contoh, narkoba hukumnya apa? Dalilnya mana? Di Quran. Hurima alaikum narkoba kan tidak ada. Maka diharapkan dengan cara qiyas. Jadi al-asl itu khamar, al-aslunya itu khamar. Karena ayat tentang khamar ada enggak? Hurima alaikum khamar ya. Kemudian yang kedua al-fara'. Fara' di sini artinya dia narkobanya. Cabang dari khamar itu ya narkoba. Ilatnya sama-sama memabukkan. Ilatnya sama-sama merusak akal. Hukumnya bukan. Kalau asalnya adalah
haram, maka faradnya juga haram. Maka dalam sini kesimpulannya kias terhadap dari narkoba kepada khamar maka hukumnya menjadi haram. Nah, gitu. Itu ya. Jadi nggak tiba-tiba ini kena kias. Terus kiasnya gimana? Ya nggak tahu. Kalau kias lah. Gitu. Jadi itu ada ininya, ada runutnya. Ya. Nah yang kelima ini, yang keempat ini ya wajib bagi dia mahul misal. Razi mengatakan fa'inal umma majmu'atun ala anal mawtu'ah bisyubhah laha mar misal fal mawtu'ah ya fal mawtu'ah itu artinya orang yang madkhul biha tadi ya binikahin sahih aw la bihadal. Jadi dia tetap dapat maharnya. Oke. Halal mut'ah wajibah li kulli mutallaqah. Udah ini. Saya langsung baca. Udah masih ada yang baca enggak? Masih Ustaz. Oke, silakan baca. Hukum yang keempat adalah hukum keempat. Ya, apakah mut'ah hadiah itu, hadiah yang diberikan wajib setiap yang diceraikan atau enggak? Dalam Allah Ta'ala al-ayat ala wujubil mut'ah. Jadi wajib hukumnya memberikan mut'ah tersebut kepada wanita yang diceraikan qabla masis, sebelum disentuh. Sebelum disentuh wajib. Makanya kalau yang menikahkan kemana? Ini maharnya, seperangkat alat sholat dan juga cincin emas 3 gram. Dikasih dulu. Qabla al-fasl, sebelum di belum dukul istilahnya ya. Artinya harus wajib. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha 'ala al-mut'ah wajiban li kulli mutallaqah. Apakah dia wajib ke semuanya? Nah ini yang menjadi masalah. Ya, apakah semuanya atau sebagian? Hasan Basri mengatakan wajib lah. Semua yang wanita diceraikan wajib, mau wafat nggak wafat semuanya dapat. Ya, ini wabil khusus yang mutallaqah yang hidup ya. Nah, likulli mutallaqah lil umum fi qouli ta'ala walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Malik mengatakan mustahabbah lil jami' ya dianjurkan ya, bukan wajib kata Imam Malik. Haqqan 'alal muttaqin wa haqqan 'alal muhsinin. Kalau dia wajib, la utallaqaha 'alal khalqi ajma'in. Ya, pasti ditalaklah semua makhluk itu semua. Ya, ditalak semua. Kalau memang harus wajib. Wa zahabal jumhur ini Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan itu hukumnya wajib. Jadi wanita kalau diceraikan dia dapat mut'ah tuh. Gitu ya. Allah lam yufrid laha mahar yang tidak menyebutkan. Nah, kata al-fard tadi itu menyebutkan lam yufrid laha mahar itu Allah lam yufrid, siapa yang belum menyebutkan mahar. Ini waktu nikah nih. Kok maharnya enggak disebutin? Ya. Itu amal lati faradalaha maharun fatakunu mut'ah laha mustahabbah. Jadi kalau maharnya disebutin pas akad nikah, maka dia wajib hukumnya untuk dikasih, ya, dikasih mut'ah. Tapi yang maharnya belum disebut pas di akad nikah, maka mut'ahnya itu menjadi mustahabbah. Paham nggak? Misalnya, saya terima nikahnya, itu kan, dengan mahar sekian. Disebut tuh maharnya, maka hukumnya jadi wajib nih bagi sini nih. Kalau dia udah nyebutin. Tapi saya terima akad saya dengan fulan bin fulan ya, udah begitu aja. Ya kayaknya gimana gitu ya kalau biasanya pakai mahar enggak nyebutin dia, maka hukumnya ini mustahab. Dan ini riwayat dari Umar, Ibnu Abbas dan Ali. Wala'allahu yakunu arjah jam'an bainan adillah. Jadi yang lebih bagus ya, yang lebih rajih itu ya dikumpulkanlah semua ininya, semua dalilnya tadi. Ya artinya kalau memang bagi si perempuan tersebut udah ada penyebutan mahar, ya dapatlah gitu ya. Tapi kalau memang nggak disebut atau nggak ini ya silakan nanti hukumnya mustahabbah saja. Mustahabbah itu artinya nanti anjurkan.
Nah sekarang apa arti mut'ah dan berapa ketentuannya? Miqdarnya berapa? Mut'ah itu yang dibayarkan, yang disampaikan bisa berupa mal atau apa mal? Ya, harta, uang ya. Au kiswah. Kiswah itu apa? Ya, pakaian. Misalnya satu paket gamis. Bayar misalnya kan. Atau apa yang gamis yang paling mahal, yang paling yang 10.003 jangan ya. Gamis apa? 100.003 itu 1.003. Terus akan ada kan 100.003 ada terkadang kita nabung. Bukan gamis Ustaz, please. Sekali pakai langsung robek. Oh mata atau yang lainnya ya, artinya harta gitu ya, bisa berupa yang lain dizaujatihi untuk si istrinya yang diceraikan. Aunan laha sebagai bentuk pertolongan, wa ikraman pemuliaan, wa daf'an li wahsyatit ta'an dan menolak dari kebahayaan atau apa ya, wahsyah itu sebenarnya keganasan atau kebiaran dari tolak itu allati waqa 'alaiha yang itu terjadi pada si perempuan. Secara psikologis kalau wanita diceraikan itu berat. Walaupun mungkin dia sudah ya alhamdulillah cerai misalnya gitu ya. Tapi ada sisi-sisi yang lain berat. Wa taqdiruha kan pernah nih yang saya ceritakan itu ya seorang Amirul Mukminin siapa saya lupa ya, Hasan atau Husain. Pokoknya pas dia jadi ini istrinya diceraikan karena bilang sesuatu selama jadi amir. Si suaminya singgung, masa kamu berbahagia atas kematian suami atas kematian ayah saya, udah ceraikan. Nah setelah dikirim mut'ahnya itu ke istrinya, dia masa mengasih sesuatu yang sedikit untuk wanita apa yang dia paling yang pernah mencintainya gitu lah katanya. Apa kata itu aneh kata ini saya tahu itu, wah saya rujuk gitu ya. Nah, jadi penyesalannya di akhir ya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Wa taqdiru mafawatnya dan ketentuan itu dikembalikan kepada istihad. Ketentuan berapa kadar-kadarnya itu yang dikasih kepada si istri, si mantan istrinya. Nah, Malik mengatakan laisa lil mut'ati dana haddun ma'ruf. Jadi nggak ada ketentuan khususnya dana. Fi qaliliha wa la kathiriha, baik minimalis maupun maksimal. Itu nggak ada ketentuan. Boleh dikasih tadi ya, mal kan artinya rumah juga mal. Kasih rumah misalnya. Dikasih villa. Mau dikasih villa? Mau. Itu kan habis itu loh. Habis C gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau mahar berupa rumah dan isinya hati-hati pertanyaan jebakan ya. Oke. Haddul ma'ruf wa qalilun wa qala Syafi'i mustahab ala musimul khadim ya. Dianjurkan kepada musim khadim apa nih musim khadim? Ya mungkin kepada orang yang mampu kali ya, mungkin masih khadim. Jadi boleh dikasih khadim buat di rumahnya. Wa 'ala mutawassit 30 dirham. Ya. Kalau orang yang menengah nih, orang yang menengah maka dia 30 dirham. Kalau 1 dirham 1 juta, ya berarti 1 dirham 30 juta dong. Kipas tuh ya. Wa 'alal muqtiri, nah yang kiri yang nggak punya duit, muqni ya artinya secukupnya lah ya. Abu Hanifah mengatakan aqalluha dirhun. Dirhun itu tameng ya. Tameng baju dirhun. Waktunya gimana itu dok untuk kepala ambil belakang. Pemil hafal termasuk selimut. Ya. Wala tazadu 'ala nisfil mahar, enggak boleh lebih dari setengah mahar. Enggak boleh lagi setengah. Ahmad mengatakan dia maksimal bi qadri ma tu'isu fi shalat. Ya.
Jadi maksudnya apa nih? Dir'un, kemudian saharga dir'un, saharga tameng. Tameng itu yang orang kalau mungkin perang itu ada tameng. Wa khimar, khimar itu ada jilbab ya. Biqadar dengan ketentuan yang mencukupi untuk sholat. Mungkin dir'un ini mungkin bukan maksudnya tameng. Masa iya tameng buat sholat sih? Iya mungkin mungkin ya dalam orang dulu, maksudnya pakaian orang dulu itu mungkin ada yang kayak di depan gitu loh, kayak celemek tuh nggak celemek, nah yang kayak gitu tuh mungkin ya mungkin kira-kira kalau gitu masa ya dikasih dir'un. Intinya dia pada waktu jenis sholat artinya khimar untuk dia pakaian, karena mungkin bawahannya atau apanya ya yang cukup untuk sholat. Wa nuqila anhu annahu qala biqadari yusara az-zawju wa ihsarihi. Yang apa dia mudah apa? Ya. Oh saya bisanya 100.000 ya udah 100.000. Ya saya bisanya 1 juta. Yang mudah itu dijawab. Wa ihsarihi 'ala al-muslim qadaru wa 'ala al-muqtir. Wa hiya muqaddaru bi ijtihadil hakim. Atau bisa juga, misalnya kan dia diputuskan oleh hakim nih, diceraikan oleh hakim. Nah hakim menentukan kamu harus bayar mut'ah kepada si mantan istrimu sekian. Nah itu ketentuannya dari si hakim. Itu ijtihadnya hakim. Kenapa? Oh si ini miskin, dia bayarnya cuma bisa 50.000. Ditanya dulu kerjaan itu apa? Kerjaan saya sebagai bla bla bla. Itu dilihat. Nah kalau dia nggak ada kerjaan, masa iya misalnya Anda harus bayar ini, Anda kerjanya apa? Pemulung, suruh bayar 2 juta, bor-bor 2 juta, ya kan? 50.000 saya nggak ada. Saya balas hadar di akhir kerja. Jadi Imam Ahmad ini dirojikkan oleh si Al-Sobor. Baik, sudah azan ya. Mengatur syiru ilahi ayat ini sebenarnya kesimpulan ya bahwa bolehnya menkhidbah atau sindiran kepada wanita yang ditinggal wafat ya oleh si suaminya. Wa min talaqil ba'in, termasuk yang ditalak ba'in sama si suaminya. Yang kedua, haramnya menikah pada masa iddah, nggak boleh. Dikhidbah boleh ya, tapi dalam masa iddah nggak boleh dinikahnya. Dan fasad akadnya susah. Yang ketiga, mut'ah itu wajib bagi setiap wanita yang diceraikan, tetapi lanjut hamil, ya, lanjut hamil mahar yang belum disebutkan maharnya. Nah, kalian jadi tahu ya bahwa orang nikah itu boleh mahar dia nggak disebut tuh boleh, tapi sebelum dia misas dia harus ada ininya. Sebelum dukul itu harus mana mahar? Bentar dulu, maharnya mana? Tidak boleh sebelum mahar. Iya maharnya harus dikasih ke perempuan karena kan timbal baliknya itu timbal baliknya. Nah jadi dia dapat itu, dia harus dapat maharnya dulu. Itu. Nah kejadiannya dulu di zaman Nabi sebelum dicampuri, udah diceraiin dulu, gitu. Artinya kan dia kasih dulu nih, dulu lah. Mereka kan dia dapat mahar seluruhnya. Nah ini belum disebut apa-apa, ya kan? Baru omong-omong doang kan gitu. Nah tahu-tahu, ya gimana perasaan wanita itu kan? Kayak saya kayak dimainin doang nih, ya kan di prank doang. Nah jangan begitu. Ya udah di prank nggak dapat apa-apa lagi. Udah kesiar satu kampung, satu kota nikah, tahu besoknya di cancel kan nggak mau kan gitu. Akhirnya dia harus ada mut'ahnya, bayar. Bila perlu perjanjian akad mut'ah sekian. Ada di situnya apa namanya hadiahnya sekian. Ada itu. Itu kan kejadian itu. Enggak boleh sebenarnya. Jadi ada kejadian wanita itu ada seorang suami ditemukan meninggal. Nah ditemukan meninggal. Memang si ini kena gagal ginjal si suaminya ditemukan meninggal. Dan si istrinya pura-pura lapor ke polisi bahwa suami saya
kena begal, ini meninggal. Nah ketika mau diotopsi, si istrinya tiba-tiba bilang gini, sudah dia itu udah sakit masa diotopsi lagi sih. Nah polisi curiga. Nah mungkin kan orang kalau dibegal mau diotopsi kan mau, ini kok nggak mau. Nah akhirnya dicari-cari pelakunya ketemu, pelakunya memang ada. Nah rupanya si pelakunya ini udah kerjasama sama bininya tuh. Dapat telisik punya telisik, usut punya usut, rupanya si istrinya punya perjanjian sama suaminya. Kalau dia meninggal, maka setengah hartanya akan jadi milik si istri. Jadi ada perjanjian begitu. Mungkin si istri ini dia udah ngarepin kayaknya sih. Karena orang kalau udah cuci darah tuh setengah hidup, maaf ya. Setengah hidup. Saya udah ketemu tuh orang udah cuci darah tuh kan, SD setahun. Udah ketemu gimana? Mereka tuh alhamdulillah lah masih bisa. Yang selebihnya udah ngarep. Alhamdulillah hari bisa cuci darah. Karena udah antara hidup dan mati. Bahkan katanya gini, orang cuci darah itu kalau dia udah mau dalam darah itu udah saya misalnya ya, itu dia udah nggak mau cuci darah lagi, udah nggak mau makan, udah nggak mau cuci darah, itu tanda-tanda tuh. Yang berapa kali saya ketemu itu gitu, gimana udah nggak mau cuci darah, semua udah nggak masuk, di infus juga nggak masuk. Nah balik lagi bahwa menurut saya itu wajib bagi yang belum disebutkan maharnya dan mustahabah untuk yang lain dari itu. Yang keempat, bolehnya cerai mahar qabla nasis, sebelum dicampuri diceraikan, boleh gitu ya. Kita kan sama tunduru untuk melihat kalau ada hal-hal yang darurat, contoh ini pas saya prinsip misalnya ya, si suami menyatakan si perempuannya nggak jujur, ada yang begitu, pihak si perempuannya nggak jujur, ada yang sebenarnya misalnya si perempuan kena, artinya dia hamil duluan atau ada sesuatu nih, tapi si calon suami nggak disebutin, tahunya dia nggak baik aja kan. Nah tahunya informasi itu dari orang lain, setelah dia cek oh iya benar, nggak boleh, karena darurat untuk menikah, karena darurat yang haruskan dia untuk. Nah bisa juga begitu kan. Atau saya perempuan boleh minta minta cerai ya, saya lupa namanya, itu ada boleh minta cerai. Kenapa? Pas ditelisik, dia istrinya ada 3, anaknya 10, ngakunya bocah gitu kan. Enggak ya. Iya misalnya ya kan, si perempuan nggak setuju bahwa si calon suami mengaku bujang, tapi pas kenyataannya, nah dia minta pasak gitu ya, minta dibatalin atau sudah nikah, sudah akad, pas dia ke rumah ke kamarnya kok foto banyak banget perempuan, ini siapa di situ? Rupanya yang satu yang itu yang kedua, ketiga, nah udah deh, gitu kan? Ya mungkin ini nggak ada tawar-menawar yang bawa titik. Tahu sih tadi bilang, udah saya kasih 2 rumah, gitu kan? 2 mobil, 2 rumah, plus sama supirnya. Oh ya udah kalau gitu. Nggak ya, jadi canda aja. Canda itu kadang ada juga kenyataannya. Iya. Ada pada yang sama nanti jangan udah akhir gitu ya. Ada. Yang kelima, mutalaqah qabla dukhul, dia punya nisfu mahar. Setengah mahar tidak akan mahar madhkur. Jadi kalau udah disebut terus nggak jadi, ya disebut maharnya terus nggak jadi dukhul, ya nggak jadi belum dicampuri, maka dia setengahnya. Kalau setengahnya itu 3 suku misalnya, atau berapa ya, setengahnya
Baik, tapi ingat ya, semua perceraian itu dibawa ke hakiman. Jadi dia diputuskan oleh hakim. Tahu begitu tuh. Saya namanya ada itu. Nah, itu hakim yang akan menentukan. Hakim yang akan menentukan ini sah dan tidaknya perceraian, termasuk kadar berapa dia bayar muka kepada si perempuan dapat apa, si laki dapat apa, ya. Kemudian nanti gimana hukumnya? Karena jangan sampai kejadian kayak yang Umar kan itu, misalnya Umar bin Khattab kan udah dicabut, udah dipisah, malah dibalikin. Salah, balikin lagi. Ada kan gitu tuh, ya kan? Jangan balikin lagi, jangan sampai di replay gitu kan, dibalikin lagi. Kesian gitu kan. Cambuk, kalau cambuknya 80 kali atau cambuknya 40 kali, ya lupas kulit. Untuk nggak mati kan, benar nggak? Nah, jadi itu pentingnya bahwa keputusan hukum dalam Islam itu dibawa ke hakiman, tahtal qada, dibawa ke hakiman oleh para hakim. Ya. Jadi jangan sampai kita hukum potong tangan lu motong sendiri, enggak. Ada ini kejadian dia maling karena dia nggak cukup miqdarnya, dipotong jarinya doang. Iya, ini maling kenapa? Potong jarinya aja deh, nggak cukup. Ya, nggak begitu. Jadi semua termasuk qisas, termasuk had zina, termasuk had qazaf, termasuk had syurbul khamar, termasuk ini semua ini itu dibawa namanya babul qada. Hakim. Itu ya. Tapi bil hadza bi qadatil salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.